Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kali ini kita akan bahas tentang SWOT analysis, tentang analisis posisi persaingan. Baiklah, kita mulai saja. Di pertemuan yang ke-6 ini, perencanaan dan pengembangan bisnis, kita akan melanjutkan materi rencana pemasaran yang akan membahas tentang lingkungan pemasaran dan analisis pasar. Yang kemarin kita sudah bahas pengertian pasar, peluang pasar, dan potensi pasar. Dan kali ini kita akan membahas lebih detail lagi tentang pangsa pasar dan analisis persaingan. Pangsa pasar merupakan proporsi penjualan perusahaan terhadap penjualan industri secara keseluruhan. Pangsa pasar ini bahasa lainnya yaitu market share, bagian pasar dari sebuah usaha dibandingkan bagian pasar industri secara keseluruhan. Jadi istilah lain yang sering kita dengar adalah market share. Pangsa pasar ini bisa kita ukur dengan rumus sebagai berikut. Market share sama dengan jumlah sales revenue lini produk perusahaan dibagi sales revenue lini produk industri, keseluruhan industri dari sebuah produk tersebut. Kalau kita contohkan lini produk perusahaan kendaraan sepeda motor, kata Honda gitu ya, lini sales revenue atau pendapatan Honda dibagi dengan seluruh penjualan revenue pendapatan penjualan keseluruhan industri sepeda motor yang ada di suatu wilayah. Ya. Kita bandingkan, lalu kita kalikan 100%. Hasilnya berapa persen? Itulah menunjukkan pangsa pasar yang dikuasai oleh Honda dari total keseluruhan pendapatan atau penjualan sebuah produk di industri yang sejenis. Ada beberapa manfaat dari data pangsa pasar yang bisa kita kaji. Dalam hal ini data pangsa pasar itu atau market share itu juga bisa kita jadikan indikator penilaian daya tarik sebuah pasar. Apakah pasar tersebut masih menarik untuk digarap atau tidak. Kalau kita lihat ya, informasi kalau dari pangsa pasar itu kan terkait informasi intensitas persaingan antar perusahaan dalam suatu industri. Dari intensitas tersebut kita bisa menentukan daya tarik pasar suatu industri. Contohnya, jika terdapat pemimpin pasar yang memiliki pangsa pasar yang sangat besar dibandingkan dengan yang dimiliki perusahaan pesaing yang ada. Ya. Di situ ada market leader, pemimpin pasar. Kita bisa menyimpulkan persaingan dalam industri tersebut belum terlalu intens, ya, karena ada pemimpin pasar dan yang lain-lain masih kecil. Berbeda pada saat kita menemukan banyak sekali perusahaan yang bersaing dalam industri tersebut dan memiliki pangsa pasar yang relatif sama. Pangsa pasarnya itu rata gitu ya. 20%-an gitu ya. Tidak ada yang lebih mungkin dari 30% yang menjadi market leader. Itu bisa kita nilai ada sinyalmen bahwa persaingan di dalam industri tersebut sangat ketat ya. Dan tidak menarik lagi bagi
pengusaha untuk masuk menggarap industri tersebut. Oke, itu salah satu manfaat data pangsa pasar ya. Kita lanjut berikutnya terkait dengan analisis persaingan, ya, competitive analysis, yang masih terkait dengan tadi data pangsa pasar menunjukkan bagaimana persaingan yang ada di sebuah industri. Analisis persaingan ini kita membahas tentang aktivitas pemasaran produk kepada konsumen yang dilakukan perusahaan akan pasti menghadapi persaingan, baik dari produk yang sama atau juga disebut sebagai persaingan langsung, ya, direct competition, produk industri yang sama, maupun pesaing yang menawarkan produk substitusi. Ya, ada produk substitusi juga menjadi pesaing. Substitusi itu barang pengganti secara tidak langsung menjadi pesaing sebenarnya, ya, karena mereka menjadi alternatif pilihan jika tidak menggunakan produk yang saat ini mungkin mahal, substitutnya lebih murah, mereka kan cenderung lebih memilih produk substitut. Sehingga kita kategorikan produk substitut itu juga menjadi pesaing. Jadi pengusaha harus mempersiapkan strategi untuk mengatasi persaingan yang akan dihadapi. Oleh sebab itu, ahli strategi Porter tahun 79 menyatakan bahwa hakikat dari perumusan strategi adalah bagaimana perusahaan menghadapi persaingan. Ya, strategi apa yang akan dikembangkan oleh pengusaha atau perusahaan tersebut. Sebagian sangat ditentukan oleh hasil dari analisis persaingan ini. Jadi kita akan melakukan analisis persaingan agar supaya nanti strategi apa yang akan digunakan dari analisis kompetitif ini. Analisis persaingan terdiri dari dua hal, ya, strategi bersaing dan analisis SWOT. Jadi strategi bersaing ini, ya tadi yang saya sampaikan bahwa perusahaan harus mempersiapkan strategi untuk mengatasi persaingan yang akan dihadapi tadi. Dan upaya untuk menentukan strategi yang tepat untuk kita gunakan dalam bersaing, salah satu analisis yang digunakan biasanya SWOT analysis atau analisis SWOT. Dari analisis SWOT ini nanti muncul alternatif pilihan strategi apa yang akan bisa kita gunakan. Mungkin secara umum nanti kita lihat strategi dari hasil analisis SWOT. Oke, strategi bersaing kita bahas. Yang pertama, bahwa harus mempersiapkan strategi untuk mengatasi persaingan tadi yang akan dihadapi. Oke, ini sudah saya sampaikan juga bahwa hakikat dari perumusan strategi adalah bagaimana perusahaan menghadapi persaingan. The essence of strategy formulation is coping with competition. Jadi esensi dari pembuatan strategi adalah bagaimana mengatasi persaingan atau menghadapi persaingan. Strategi apa yang akan dikembangkan oleh perusahaan sebagian sangat ditentukan oleh hasil dari analisis persaingan, competitive analysis. Oke. Dalam menganalisis persaingan ini ada beberapa informasi yang dibutuhkan. Mengumpulkan berbagai informasi terkait pesaing. Yang pertama adalah tentang tujuan para pesaing yang relevan. Ya, tujuan apa yang menjadi tujuan dari para pesaing kita yang relevan dalam hal ini terkait dengan strategi yang akan kita gunakan. Yang kedua, data tentang strategi yang digunakan oleh para pesaing untuk mencapai tujuan mereka dan seberapa jauh keberhasilan strategi tersebut.
Dan informasi yang ketiga tentang keunggulan yang dimiliki pesaing untuk mengimplementasikan strategi yang mereka miliki. Keunggulan-keunggulan apa yang mereka miliki sehingga nantinya bisa kita tiru atau bagaimana kita bisa mengatasi persaingan menghadapi keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh para pesaing kita. Dan yang terakhir, yang keempat, informasi strategi-strategi yang kemungkinan akan mereka lakukan di masa yang akan datang. Jadi alternatif strategi apa yang kira-kira mereka gunakan nantinya juga menjadi informasi yang sangat penting bagi kita untuk memahami arah kebijakan strategi bisnis ke depannya. Oke, dari 4 informasi mengenai pesaing tersebut, kita bisa berusaha melakukan analisis kompetitif, analisis persaingan. Apakah kita bisa mengungguli sama, bahkan mungkin kita lebih lemah dibandingkan strategi para pesaing. Oke, berikutnya terkait dengan sumber informasi mengenai pesaing itu kita dapatkan dari mana saja. Informasi-informasi tersebut bisa kita dapatkan dari publikasi surat kabar, konsultan bisnis yang mungkin yang sudah melakukan beberapa data riset, asosiasi perdagangan, publikasi pemerintah melakukan publish tentang kinerja sebuah bisnis, industri, ya. Internet mungkin saat ini lebih mudah kita memanfaatkan sumber daya dari internet tersebut. Dan laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan jika itu perusahaan TBK biasanya, dan press release yang dilakukan oleh perusahaan. Dari sumber informasi tersebut kita bisa mendapatkan data atau informasi yang akan kita analisis. Oke, berikutnya kita masuk pada analisis SWOT, ya. Apa sih analisis SWOT ini? SWOT analisis untuk menentukan kekuatan perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya, dan untuk mengidentifikasikan bidang-bidang di mana perusahaan mungkin akan mengalami ancaman. Demikian pula bidang di mana perusahaan mempunyai keunggulan yang nyata. Jadi kita berusaha menentukan strategi yang efektif berdasarkan analisis SWOT ini nantinya. Ada 4 faktor dalam SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Kekuatan ini situasi internal atau perusahaan. Internal perusahaan berupa kompetensi, kapabilitas, sumber daya yang dimiliki organisasi yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk menangani peluang dan ancaman. Ya. Strength ini juga merupakan suatu kompetensi yang ada dalam perusahaan yang dijadikan sebagai perbandingan dengan kompetitor. Kompetensi apa yang dimiliki oleh perusahaan? Apakah cukup kuat dibandingkan kompetensi perusahaan pesaing? Itu menjadi pegangan sebuah perusahaan. Yang kedua adalah weakness, ya, atau kelemahan. Merupakan sifat dari suatu perusahaan yang cenderung mengurangi nilai kompeten atau kapasitas jika kita bandingkan dengan para pesaing-pesaing. Weakness-nya, jika kita kompetensi atau kapasitas yang dimiliki, sumber daya mungkin lebih rendah dibandingkan pesaing, ya, itu menjadi kelemahan. Sedangkan opportunity, peluang, merupakan peluang yang ada dalam ini lebih eksternal sebenarnya, peluang yang dimiliki oleh perusahaan, peluang yang ada di luar yang bisa ditangkap oleh perusahaan. Sedangkan threat, ancaman, merupakan kejadian yang mungkin terjadi dan dapat mengakibatkan kerugian tertentu bagi perusahaan. Faktor eksternal juga. Ancaman maupun opportunity ini merupakan analisis faktor eksternal.
Strength dan weakness berasal dari dalam perusahaan, sehingga bersifat internal tadi, dan dapat dikendalikan oleh perusahaan. Sementara opportunity dan threat berasal dari luar perusahaan, sehingga bersifat eksternal dan sukar dikendalikan oleh perusahaan. Oke. Strategi yang muncul dari analisis SWOT nantinya ada 4 macam strategi, yaitu strategi SO, strategi ST, strategi WO, strategi WT. Lebih detailnya kita bisa lihat di matriks SWOT. SO strategi ini menggunakan seluruh kekuatan ya, yang dimiliki oleh perusahaan untuk memanfaatkan peluang. Strength and opportunity, ini kombinasi yang sangat bagus, kekuatan, opportunity-nya ada. Sedangkan strategi yang kedua, strategi ST strategi ya. Strategi ini adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengatasi ancaman dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki. Jadi memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk menghadapi ancaman yang ada di luar tadi. Kalau strategi WO, weakness opportunity strategy, ini memanfaatkan peluang dengan cara mengatasi kelemahan yang dimiliki. Peluang ada di luar, kelemahan yang kita miliki, berusaha mengatasi kelemahan yang kita miliki dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Kita berusaha meminimalkan kelemahan, berusaha meningkatkan menjadi kekuatan, dan memanfaatkan opportunity yang dari luar ya, kesempatan itu. Dan strategi yang terakhir yaitu WT strategi ya. Meminimalkan kelemahan yang dimiliki dan mengantisipasi menghindari ancaman. Ini agak berat ya strategi yang WT. Sudah weak, ada ancaman, threat, dua-duanya harus kita hadapi. Kita berusaha meminimalkan kelemahan dan mengantisipasi menghindari ancaman yang ada di luar. Oke, ini 4 alternatif strategi besar yang bisa kita gunakan dari hasil analisis. Saya kira itu materi kali ini tentang analisis strategi posisi persaingan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.